Ada deretan kaisar Romawi yang bijaksana, adil, dan baik hati. Namun ada juga yang pendendam, kejam, dan gila. Yang paling nyeleneh, ada sejumlah kaisar Romawi yang menjelma sebagai para pria paling mesum yang pernah ada di dunia, setidaknya menurut para sejarawan kuno seperti Suetonius, Pliny, dan Cassius Dio. Berikut ini adalah deretan perbuatan paling mesum yang pernah dilakukan oleh para kaisar Romawi. Nomor 1. Kaisar Claudius menikahi Agrippina, putri saudara laki-lakinya yang sudah lama meninggal. Demi mendapatkan hal dan kelegalan untuk bercumbu dengan keponakannya itu, Claudius membujuk beberapa anggota senat untuk mengusulkan agar dia dipaksa untuk menikahi Agrippina, dengan alasan bahwa itu untuk kepentingan negara, dan juga agar orang lain diizinkan untuk melakukan pernikahan serupa, yang sampai saat itu dianggap sebagai inses. Nomor 2. Menempatkan ahli seks anal profesional dalam daftar gaji kekaisaran memang sebuah tindakan yang berlebihan. Saat pensiun ke Capri, Tiberius merancang kesenangan untuk pesta pora rahasianya. Tim nakal dari kedua jenis kelamin dipilih sebagai ahli dalam hubungan menyimpang dan dijuluki analis, bersanggama di hadapannya dalam 3 serikat untuk menggairahkan gairahnya yang lesu. Hal itu dikutip oleh Gizmodo. Jika peragaan dari para ahli seks anal ini entah bagaimana tidak bisa memenuhi ekspektasi Tiberius, hal itu bukan masalah. Sebab, sang kaisar juga memiliki perpustakaan seks yang penuh dengan karya-karya bergambar sehingga dia bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Nomor 3. Kaisar Nero sangatlah bejat. Dia terus memikirkan beberapa cara yang nyeleneh terkait seks yang menurutnya cukup orisinal untuk membuatnya tetap segar. Dia akhirnya merancang semacam permainan, di mana, ditutupi dengan kulit binatang liar, dia dilepaskan dari sangkar dan menyerang bagian pribadi pria dan wanita, yang diikat ke tiang pancang, dan ketika dia telah memuaskan nafsu gilanya, dikirim oleh orang bebasnya, Doriporus. Nomor 4. Kaisar Caligula benar-benar gila dalam inses. Dia hidup dalam kebiasaan inses dengan semua saudara perempuannya, dan pada jamuan makan besar dia menempatkan mereka masing-masing secara bergiliran di bawahnya, sementara istrinya berbaring di atas. Adiknya Drusilla adalah favoritnya. Dia berhubungan seks dengannya ketika dia masih kecil, dan ketika mereka dewasa, dia mengambilnya dari suami sahnya untuk lebih bersenang-senang. Dia agak kurang menyukai kakak-kakak perempuannya yang lain sehingga dia hanya sering melacurkan mereka. Nomor 5. Inilah yang dilakukan Kaisar Nero untuk membuat perjalanannya jauh lebih menyenangkan. Ia menyiapkan sejumlah perhentian yang penuh dengan pelacur di sepanjang perjalanannya. Setiap kali dia menyusuri sungai Tiber ke Ostia, atau berlayar di sekitar Teluk Baiae, stan-stan didirikan pada interval di sepanjang tepian dan pantai, dipasang untuk pesta pora. Nomor 6. Dalam hal kebejatan seksual, Kaisar Nero bisa dibilang lebih parah daripada Kaisar Caligula karena dia nekat berhubungan seks dengan ibunya sendiri, Agrippina. Ini adalah bentuk inses yang paling parah. Nomor 7. Kaisar Caligula sangat suka menghabiskan uang, tetapi ia tidak pandai untuk menghasilkan uang. Setelah menghabiskan pundi-pundi pada satu titik, ia memiliki ide cemerlang untuk mengubah istana menjadi rumah pelacuran dadakan. Setelah mendirikan tempat pelacuran itu, dia menyebarkan selebaran soal rumah bordil tersebut,
kemudian mengundang para pria muda dan tua untuk bersenang-senang, serta meminjamkan uang dengan bunga kepada mereka yang datang dan meminta juru tulis secara terbuka mencatat nama mereka sebagai penyumbang pendapatan kaisar. Nomor 8. Kaisar Elagabalus yang memerintah dari tahun 203 sampai 222 Masehi mengalahkan Caligula dalam hal rumah bordil di istana. Di rumah bordil yang ia dirikan, Elagabalus menjual dirinya sendiri. Di sela-sela kesibukannya sebagai kaisar Romawi, dia juga bekerja paruh waktu sebagai pelacur. Elagabalus menyisihkan sebuah kamar di istana, dan di kamar itulah ia melakukan perbuatan tidak senonohnya. Bahkan ia selalu berdiri telanjang di depan pintu kamar, seperti yang dilakukan para pelacur, dan menggoyangkan tirai yang digantung dengan ring-ring emas, sementara dengan suara lembut dan meleleh dia menggoda orang-orang yang lewat. Nomor 9. Kaisar Nero pernah mengambil seorang pria, kemudian menjadikannya seorang wanita dengan cara yang paling buruk. Dia mengebiri anak laki-laki Sporus, dan benar-benar mencoba membuat anak laki-laki itu menjadi wanita, lalu menikahinya dengan semua upacara yang biasanya ia lakukan, termasuk mahar, dan kerudung pengantin upacara pernikahan, serta membawanya ke rumah yang dihadiri oleh banyak orang, dan memperlakukannya sebagai istrinya. Mungkin bagi Nero, berhubungan seks dengan perempuan tak lagi cukup. Nomor 10. Kaisar Tiberius suka berenang, dan rupanya dia juga senang dilayani oleh anak-anak. Dalam sebuah inspirasi, ia berhasil menggabungkan kedua hobi ini menjadi satu. Ia melatih anak laki-laki kecil, yang ia sebut tiddlers, merangkak di antara pahanya ketika ia pergi berenang dan menggodanya dengan jilatan dan menggigit lembut mereka. Ini seperti akuarium paling mesum di dunia. Yang lebih gila lagi dari Kaisar Tiberius, dia juga suka mendapatkan blowjob dari bayi. Dia memasukkan alat kelaminnya ke mulut bayi-bayi yang belum disapih yang mengisapnya karena mengira itu payudara ibunya. Demikianlah pembahasan tentang 10 perbuatan paling mesum yang pernah dilakukan Kaisar Romawi. Jika ada yang kurang atau salah tentang penjelasan di video kali ini, silahkan beri masukan melalui komen di bawah. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video sejarah lainnya.